Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Halija Putriani. Saya akan menjelaskan mengenai penanganan pencegahan penyakit diabetes mellitus secara mandiri. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu cara hidup sehat dan bugar dengan kata sharing. Yang mana kata sharing diawali dengan S, stres dihindari. Karena banyak penyakit yang dipengaruhi oleh stres, maka harus dihindari. Kemudian huruf H, hubungan sosial yang baik. Kita sebagai masyarakat harus berhubungan sosial kepada keluarga, teman, tetangga, agar relasi kita berjalan dengan baik dan kita mengurangi faktor penyakit. Kemudian ada huruf A, aktivitas. Aktivitas fisik yang cukup. Aktivitas cukup itu agar metabolisme dalam tubuh kita dapat bekerja dengan baik dan dapat mengurangi faktor penyakit kita. Selanjutnya ada R, rokok. Rokok harus kita hindari dan kita hentikan karena dapat membahayakan bagi kesehatan kita dan jauhkan diri kita dari asap rokok ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada I, istirahat yang cukup. Karena tubuh kita sudah banyak bekerja, beraktivitas, kita harus buat tubuh kita istirahat agar sel-sel tubuh kita bisa berjalan dengan baik dan bekerja dan menghindari dari bahayanya penyakit-penyakit yang akan terjadi. Selanjutnya ada huruf N, nutrisi. Nutrisi yang kita butuhkan harus cukup, yakni seperti protein, serat, vitamin, dan mineral. Selanjutnya ada gula, garam, dan lemak. Gula, garam, dan lemak itu sangat bahaya, sehingga kita harus hindari ya Bapak Ibu. Setelah kita tahu hal tersebut, maka selanjutnya kita harus mengetahui cara penggunaan obat dengan baik dan benar. Yang kita dapat sebutkan WCD. Dapatkan, gunakan, simpan, buang. Dapatkan obat di tempat yang resmi seperti apotek, toko obat berizin, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Gunakan obat sesuai aturan penggunaannya ya Ibu Bapak. Hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat yakni dosisnya, aturannya, dan lama penggunaannya. Simpan obat dengan benar. Perhatikan aturan penyimpanan pada kemasan obat. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak ya Bapak Ibu dan hindari dari matahari langsung. Simpan obat pada kemasan aslinya dan jangan lepas etiket yang menempel pada obat. Buang obat dengan benar. Dengan cara apa ya? Dengan cara hilangkan semua laba dari wadah obat. Untuk obat tablet atau kapsul harus dihancurkan terlebih dahulu Bapak Ibu dan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian dicampur dengan tanah maupun air. Untuk obat sirup ataupun cairan, buang isinya pada saluran pembuang air. Untuk kemasan obat harus dirobek terlebih dahulu ya Bu, ataupun digunting sebelum dibuang. Setelah kita udah tahu nih penggunaannya, kita harus tahu dong label dalam kemasannya. Yaitu ada label yang berwarna hijau, itu artinya obat bebas, yakni dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Dapat kita dapatkan di apotek dan klinik dan toko obat berizin. Kemudian ada label yang berwarna biru, itu artinya obat bebas terbatas. Obat terbatas ini dapat dibeli bebas tanpa resep dokter juga. Didapatkan di apotek dan di toko obat berizin. Memiliki peringatan P1 dan hingga P6. Selanjutnya ada label yang berwarna merah, ada huruf K-nya. Itu artinya obat keras Ibu Bapak. Harus dengan resep dokter terlebih dahulu. Selanjutnya ada label lingkaran berwarna merah, ada tanda tambahnya, itu artinya obat narkotika. Harus dengan resep dokter dan peredarannya juga harus dilaporkan loh Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya setelah kita tahu nih tentang label, kita harus tahu juga dong tentang obat tradisional. Obat tradisional pertama saya akan menjelaskan tentang jamu. Jamu itu bergambar ranting daun dalam lingkaran. Nah, jamu ini adalah obat bahan alam yang sudah terbukti efektivitasnya secara turun-temurun. Nah, selanjutnya ada OHT, yaitu bisa disebut dengan obat herbal terstandar. Ini dengan gambar 3 jari-jari daun dalam lingkaran. Nah, obat bahan alam yang ini telah melalui pemeriksaan praklinis di hewan dan dilihat keamanannya pada hewan. Selanjutnya ada fitofarmaka dengan gambar jari-jari daun bintang dalam lingkaran. Nah, obat ini obat bahan alam yang sudah teruji klinis pada manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Biasanya masyarakat itu sebutnya dengan gula darah. Diabetes mellitus suatu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara cukup. Diabetes merupakan sindrom yang diakibatkan oleh penurunan atau tidak adanya insulin baik secara relatif atau secara mutlak. Tipe diabetes mellitus itu terdapat dua, diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 ini tergantung kepada insulin, sedangkan pada diabetes mellitus tipe 2 dia tidak tergantung oleh insulin. Selanjutnya, ada pun gejala-gejala yang terjadi pada diabetes mellitus, yakni sering buang air seni, sering merasa haus, sering merasa lapar, lesu tidak bertenaga, ngantuk, mudah terkena infeksi. Jika terinfeksi, sulit banget ibu untuk sembuhnya. Gejala lainnya, pandangan kabur, pusing, mual, berkurangnya ketahanan tubuh selama melakukan olahraga, lebih peka terhadap infeksi. Kriteria diagnosa gula darah, miligram per dl. Bukan diabetes, pada puasa itu kurang dari 110. Sewaktunya sama, kurang dari 110. Pradiabetes, dia itu 110 hingga 125. Nah, sewaktunya 110 hingga 199. Pada yang diabetesnya itu lebih dari 126. Itu yang puasa, yang sewaktunya ibu bapak itu lebih dari 200. Gejala awalnya berhubungan dengan efek langsung dari kadar gula darah yang tinggi. Jika kadar gula darah sampai di atas 160 hingga 180 mg per dl, maka glukosa akan dikeluarkan melalui air kemih. Jika kadar gula darah lebih tinggi lagi, ginjal akan membuang air tambahan untuk mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Ginjal menghasilkan air kemih dalam jumlah yang berlebih, maka penderita sering berkemih dalam jumlah yang banyak ibu bapak, atau bisa kita sebut dengan poliaria. Akibat dari itu bapak ibu, penderita merasakan haus yang berlebih sehingga banyak minum, bisa kita sebut dengan polidipsia. Selanjutnya, besar kalori hilang ke dalam air kemih, sehingga penderita mengalami penurunan berat badan. Adapun komposisinya Bapak Ibu, penderita sering kali merasa lapar yang luar biasa sehingga banyak makan. Kita bisa sebutnya dengan polifagia. Nah, kita dapat lihat nih perbedaan dari diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Pada penderita diabetes mellitus tipe 1, sedikit insulin atau sama sekali tidak menghasilkan insulin. Umumnya terjadi sebelum usia 30 tahun, yaitu anak-anak dan remaja. Pada ilmuwan percaya bahwa faktor lingkungan berupa infeksi virus atau faktor gizi pada masa kanak-kanak atau dewasa awal menyebabkan sistem kekebalan, menghancurkan sel penghasil di pankreas. Untuk terjadinya hal ini diperlukan kecenderungan genetik. 90% sel penghasil insulin atau sel beta mengalami kerusakan permanen. Terjadi kekurangan insulin yang berat dan penderita harus mendapatkan suntikan insulin secara teratur ibu bapak kalau pada diabetes mellitus tipe 1. Nah, pada diabetes mellitus tipe 2, pankreas tetap menghasilkan insulin, kadang-kadang lebih tinggi dari normal, tetapi tubuh membentuk ketebalan terhadap efek sehingga terjadinya kekurangan insulin relatif.
Nah, pada diabetes mellitus tipe 2 ini, Bapak Ibu, itu biasanya terjadi setelah usia 30 tahun. Nah, faktor risiko untuk diabetes tipe 2 ini yaitu obesitas, di mana sekitar 80 hingga 90% penderita mengalami obesitas. Pada diabetes mellitus tipe 2 juga cenderung diturunkan secara genetik dalam keluarga ibu bapak. Adapun penanganan pada diabetes mellitus tipe ini. Nah, pada penanganannya itu pertama gunakan obat. Namun terlebih dahulu ini harus diresepkan oleh dokter. Contohnya itu seperti obat metformin, glimepiride, gitu ya ibu bapak. Kedua, ada kurangi makanan mengandung gula ataupun karbohidrat. Yang ketiga, bantu turunkan kadar gula darah dengan obat tradisional. Sebaiknya dan seharusnya konsultasi terlebih dahulu oleh dokter maupun apoteker ya ibu bapak. Nah, contoh obat herbalnya itu ada daun salam, buah pare, kulit batang kayu manis, buah belimbing, dan mengkudu. Adapun yang lainnya, seperti itu. Baiklah ibu bapak, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya berikan sedikit informasi dari saya. Semoga bapak ibu dapat memahami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.